dan iblis pun menyadari waktunya telah habis. Panik menyelimuti setiap serat keberadaan iblis. Untuk pertama kalinya, iblis merasakan kepakutan sejati, takut akan ketiadaan, takut menghadapi yang tak terlihat, takut pada takdir yang tidak dapat dihindari. Ia menyadari bahwa siksaan yang menantinya melebihi imajinasi terlihatnya, dan tidak ada permohonan yang dapat mengubahnya. Malaikat maut tidak berkata, tidak bernegosiasi, tidak menunda. Rasa sakit melampaui segala penderitaan yang pernah manusia terkeji rasakan. Lebih pedih dari siksaan yang ia sebarkan kepada manusia. Tidak ada akhir, tidak ada ampun, hanya derita yang tak terperi. Iblis menjerit, meronta, melawan, merubah-ubah wujud, berlari ke puncak gunung, menyelami palung terdalam lautan, menembus padang pasir dan gua-gua gelap, bahkan mencoba bersembunyi di alam gaib para jiri. Namun, malaikat maut selalu ada di depannya. Semua sia-sia. Penipu kini menjadi yang tertipu. Ia yang pernah menjanjikan kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan kepada pengikutnya, kini tak berdaya, hancur, dan terisolasi. Dengan kekuatan yang tak tergambarkan, ruh iblis direnggut dari tubuhnya. Tidak seperti orang beriman yang ruhnya dicabut dengan lembut penuh rahmat, iblis dicabut dengan kekerasan yang memporak-porandakan inti keberadaannya. Teriakannya menggema ke langit dan bumi, tetapi tiada yang bersedih untuknya. Malaikat tidak menangis, orang soleh tidak meratap. Satu-satunya yang menyambutnya hanyalah azab yang kekal. Saat ruhnya direnggut, langit bersorak, bumi menghela napas lega, dan para jin baik maupun jahat menyaksikan kehancuran makhluk yang menantang Allah selama ribuan tahun. Kematian iblis bukan sekadar akhir seekor makhluk, itu adalah akhir sebuah era. Pasukan setan yang selama ini mengikuti iblis dengan buta, kini kehilangan pemimpin. Ketiadaan Tuhan mereka merobek keyakinan yang selama ini mengikat. Yang dulu bersumpah setia, menyembah, dan menjual jiwa demi janji kosongnya, kini menatap kenyataan. Tipuan iblis telah menjerat mereka dalam kegelapan yang abadi. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Quran Surah Al-A'raf ayat 18. Kekuasaan yang ia klaim ribuan tahun lamanya, kini lenyap. Ia tak lagi penguasa siapapun, bahkan dirinya sendiri. Kesombongan iblis yang menipu, mengiming-imingi kekuasaan dan kesenangan, membunuh, merampas, dan mengkhianati amanah yang diberikan akan berakhir dalam kehancuran total. Bukankah banyak di antara manusia yang terjerat oleh tipu daya serupa, seperti kasus keserakahan yang tengah menggerogoti negeri ini dan kekuasaan yang melampaui batas hingga melupakan kebenaran dan keadilan? Jika iblis pun tak mampu lolos dari hukum ilahi, bagaimana dengan kita yang diberikan akal, nurani, dan pilihan? Apakah kita masih akan membiarkan diri terperangkap dalam godaan duniawi? Ataukah kita berani kembali pada jalan ketaatan dan kejujuran? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.